nutrisi ASI itu udah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi ketika bayi baru lahir umur ketika 0 sampai 3 hari, bayi itu masih tercukupi kebutuhannya dari waktu dalam perut, waktu ketika dalam hamil tuh dapat lemaknya, dapat makanan tuh udah cukup nih sampai hari ketiga. Nah, namun bayi membutuhkan antibodi. Ketika lahir kan bayi ini kan benar-benar dia makhluk kecil. Nah, dengan adanya ASI yang keluar yang dinamakan kolostrum, itu adalah antibodinya tinggi sekali yang melindungi kekebalannya si bayi. Nah, nanti ketika hari ketiga mulai kebutuhan bayi sudah mulai ke ASI yang matur, ASI yang putih yang memang kandungannya sudah mulai ada karbohidrat, ada protein, lemak, dan ada nutrisi-nutrisi yang mayor. Nanti ketika udah umur 1 minggu, 1 bulan, kebutuhan yang meningkat lagi. Begitu juga dengan produksi ASI ibunya. Jadi memang kebutuhan bayi sama produksi ASI itu adalah sejalan. Jadi tidak bisa digantikan dengan susu lainnya atau susu buatan manusia. Nah, ya jadi sebenarnya juga ada penelitian mengatakan sebenarnya ketika kita puasa pun tidak merubah produksi ASI maupun rasa ASI sebenarnya. Jadi nggak masalah. Jadi buat para moms tetap boleh menyusui, tetap boleh puasa ketika menyusui karena memang tidak ada perubahan kandungan ASI ketika kita berpuasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi moms dan bayinya. Apakah terdapat tanda-tanda dehidrasi ketika momsnya puasa gitu. Kadang-kadang kita ASInya sih nggak masalah, cuman ketika anak yang ngenyot, ibunya puasa, itu tadi kayak saya di hari pertama tiba-tiba pusing, tiba-tiba keliengan, rasanya nggak nyaman. Nah, terus tanda-tanda dehidrasi itu bisa juga dari urin ibu warnanya agak kecoklatan, pekat, kemudian rasa haus yang berlebihan kayak gitu. Rasa haus yang berlebihan bisa memicu pusing, sakit kepala memicu nggak bisa nyusuin akhirnya gitu. Nah, akhirnya ketika bayinya nyusu pun juga akhirnya rungsing karena ibunya rungsing, ibunya nggak nyaman, anaknya juga ikutan rungsing gitu. Jadi itu ada dampaknya. Dan kita juga bisa evaluasi juga apakah bayinya dehidrasi atau tidak gitu. Karena kalau memang ibunya kurang cairan, otomatis juga si bayi juga akan mendapatkannya lebih sedikit gitu. Jadi kita bisa lihat dari urinnya bayi. Biasanya kalau bayi ketika ibunya puasa ternyata urinnya banyak kok, lebih dari 6 kali, kemudian bayi juga biasa aja, nggak rewel, kemudian juga berat badannya tetap aja ada kenaikan, itu nggak masalah untuk berpuasa gitu. Tetapi kalau memang, karena kan tiap ibu kadang-kadang kondisi fisiknya berbeda-beda antara ibu yang satu dengan ibu yang lain gitu. Jadi memang kita harus ukur taker diri sendiri gitu. Jadi secara teori tuh bisa banget ibu menyusui yang berpuasa tuh bisa banget dan tidak merubah kadarnya si ASI.